Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih karena di antara jutaan video, jutaan konten, dan jutaan kemungkinan lain, kamu memilih untuk berada di sini, di detik ini, bersama Shifaul Qalbi. Percayalah, kehadiranmu bukan hal sepele, bukan pula sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada hati yang digerakkan, ada langkah yang diarahkan, dan ada kehendak Allah yang bekerja dengan caranya yang paling halus. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tenangkan diri sejenak. Tarik napas perlahan, dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Karena apa yang akan dibahas kali ini bukan sekadar cerita, tapi tentang pertemuan, tentang rasa, dan tentang rencana Allah yang sering kali datang tanpa pemberitahuan. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu bertanya dalam diam, mengapa Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang kehadirannya terasa berbeda? Bukan karena wajahnya, bukan karena kata-katanya, tapi karena setelah pertemuan itu, hatimu tidak lagi sama. Ada yang berubah, ada yang tergeser, ada yang terbangun, dan kamu sendiri sulit menjelaskan kenapa nama itu tiba-tiba menetap lebih lama di pikiran. Banyak orang menyebutnya kebetulan, tapi orang-orang yang peka pada tanda-tanda Allah tahu, kebetulan adalah bahasa manusia ketika mereka belum mampu membaca rencana Tuhan. Dalam pandangan iman, tidak ada pertemuan tanpa izin Allah. Bahkan dua jiwa yang hanya bersenggolan di keramaian pun sejatinya sedang menjalani skenario yang sudah ditulis jauh sebelum mereka saling mengenal. Dan hari ini, jika kamu mendengarkan narasi ini, jika hatimu terasa tersentuh, jika ada getaran kecil yang sulit kamu abaikan, itu bukan karena kata-kata yang indah. Itu karena Allah sedang menyapamu melalui perenungan. Sahabat Ashifa, Allah Maha Teliti dalam mengatur pertemuan. Dia tahu kapan hatimu siap, Dia tahu siapa yang mampu mengetuknya, dan Dia tahu pelajaran apa yang perlu kamu pelajari dari setiap orang yang datang. Maka jangan remehkan pertemuan sekecil apapun. Bisa jadi seseorang hadir bukan untuk selamanya, tapi untuk mengubah arah hidupmu selamanya. Disinilah banyak hati mulai gelisah, karena ada pertemuan yang membuat nyaman, tapi tidak jelas tujuannya. Ada pertemuan yang membuat rindu, tapi tidak berani melangkah. Ada pula pertemuan yang terasa berat, tapi entah mengapa sulit dilepaskan. Dan di titik ini, manusia sering salah paham. Mereka mengira semua rasa harus dimiliki, padahal tidak semua rasa ditakdirkan untuk dijaga sampai akhir. Sahabat Ashifa, Allah tidak sedang bermain-main dengan hatimu. Jika Dia mempertemukanmu dengan seseorang, selalu ada alasan yang lebih besar daripada sekadar membuatmu jatuh hati. Bisa jadi Allah sedang mengajarimu tentang kesabaran. Bisa jadi Allah sedang melatihmu untuk mengenal dirimu sendiri. Atau bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu untuk pertemuan lain yang lebih tepat. Namun ada satu ciri yang tidak bisa disangkal. Pertemuan yang datang dari Allah tidak menjauhkanmu dari Allah. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih berhati-hati, lebih menjaga sikap, lebih ingin memperbaiki diri. Bukan karena takut kehilangan manusia, tapi karena takut mengecewakan Allah. Jika setelah bertemu seseorang kamu justru lebih sering berdoa, lebih sering merenung, dan lebih sering meminta petunjuk Allah, maka pertemuan itu patut kamu renungkan lebih dalam. Bukan untuk dipaksakan, tapi untuk dipahami maknanya. Sahabat Ashifa, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Jadikan itu niat kecil untuk menyalurkan energi positif. Bukan angka yang kita agungkan, tapi doa yang kita niatkan. Semoga setiap hati yang menuliskan 77, Allah lapangkan jalannya, Allah tenangkan hatinya, dan Allah dekatkan pada takdir terbaiknya. Lanjutkan renungan ini dengan hati yang terbuka, karena semakin kita memahami cara Allah mempertemukan, semakin kita belajar untuk tidak gegabah menyimpulkan. Ada pertemuan yang memang disiapkan untuk disatukan, dan ada pertemuan yang cukup dijadikan pelajaran. Keduanya sama-sama berharga, selama kita tidak melawan ketetapan Allah. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang tanda-tanda pertemuan yang dijaga Allah. Bukan berdasarkan perasaan semata, tapi berdasarkan ketenangan jiwa. Dan setelah itu, kita akan sampai pada pemahaman paling penting,
bahwa jika Allah memang berkehendak menyatukan dua hati, tidak ada jarak, waktu, atau keadaan yang mampu menghalanginya. Tetap bersama Syifaul Qalbi, dengarkan sampai tuntas, karena bisa jadi jawaban yang selama ini kamu tunggu sedang Allah sampaikan perlahan melalui pertemuan ini. Sahabat Ashifa, mari kita lanjutkan dengan hati yang tetap terbuka dan pikiran yang tenang. Jika pada bagian pertama kita berbicara tentang pertemuan dan alasan mengapa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah, maka pada bagian ini kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan membahas bagaimana Allah memberi tanda, bagaimana Dia menuntun tanpa suara, dan bagaimana sebuah pertemuan bisa menjadi jalan kebaikan atau justru ujian yang harus disikapi dengan bijaksana. Sahabat Ashifa, tidak semua pertemuan langsung terasa jelas maksudnya. Ada pertemuan yang datang seperti angin, terasa sejuk, menenangkan, tapi kita tidak tahu dari mana asalnya dan kemana arahnya. Ada juga pertemuan yang datang seperti hujan deras, mengguncang perasaan, membuat hati berisik, penuh tanda tanya. Keduanya sama-sama dari Allah, tapi membawa misi yang berbeda. Pertemuan yang dijaga Allah biasanya tidak membuatmu tergesa-gesa. Ia tidak memaksamu untuk segera memiliki, tidak mendesakmu untuk segera menentukan akhir. Justru pertemuan semacam ini mengajarkanmu untuk pelan-pelan memahami, pelan-pelan menata niat, dan pelan-pelan mendekatkan semua rasa kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menanamkan sesuatu di hati manusia untuk kemudian ditinggalkan tanpa makna. Coba renungkan satu hal ini dengan jujur, sahabat Ashifa. Apakah setelah mengenalnya, kamu menjadi pribadi yang lebih baik atau justru sebaliknya? Apakah kamu menjadi lebih sabar atau lebih mudah marah? Apakah kamu menjadi lebih tenang atau justru semakin gelisah? Karena hati yang dituntun Allah biasanya tidak gaduh, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Allah Maha Lembut dalam memberi petunjuk. Dia tidak selalu menjawab dengan tanda besar yang bisa langsung kita pahami. Terkadang jawabannya berupa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Terkadang berupa kegelisahan yang tidak kunjung pergi. Keduanya sama-sama isyarat, tinggal bagaimana kita mau jujur membaca. Sahabat Ashifa, banyak orang terjebak pada satu kesalahan yang sama. Mereka mengira bahwa jika pertemuan terasa nyaman, berarti itulah jodohnya. Padahal kenyamanan bukan satu-satunya ukuran dalam takdir. Ada pertemuan yang nyaman karena sama-sama saling mengisi kekosongan, bukan karena sama-sama siap berjalan menuju tujuan yang sama. Dan Allah Maha mengetahui perbedaan itu. Pertemuan yang Allah jaga akan selalu mengarah pada kebaikan, meskipun jalannya berliku. Kamu mungkin diuji dengan jarak, diuji dengan waktu, atau diuji dengan keadaan yang belum memungkinkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap terjaga, yaitu adab, niat, dan batasan. Karena apapun yang memang Allah siapkan untuk kebaikan, tidak akan dimulai dengan cara yang melanggar nilainya. Sahabat Ashifa, jika kamu merasa pertemuan itu membuatmu lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih menjaga kata-kata, dan lebih takut melukai hati orang lain karena takut mengecewakan Allah, maka itu adalah sinyal yang patut kamu perhatikan. Sebab hati yang tersentuh oleh takdir biasanya akan lebih sensitif terhadap dosa dan lebih rindu pada kebaikan. Namun perlu diingat, tidak semua pertemuan yang penuh pelajaran akan berakhir dengan kebersamaan. Ada pertemuan yang tugasnya hanya sampai di titik menyadarkan. Allah mempertemukan dua jiwa agar keduanya belajar tentang arti ikhlas, arti menerima, dan arti merelakan. Dan seringkali, justru pertemuan semacam inilah yang paling membekas di hati. Allah tidak pernah salah memilih siapa yang hadir dalam hidupmu. Jika seseorang datang dan kemudian pergi, itu bukan kegagalan. Itu bagian dari proses. Karena Allah lebih tahu siapa yang pantas tinggal lama, dan siapa yang cukup singgah untuk menguatkanmu sebelum kamu melangkah lebih jauh. Sahabat Ashifa, berhentilah menyalahkan diri sendiri atas pertemuan yang tidak berujung seperti yang kamu harapkan. Selama niatmu baik dan caramu kamu jaga, Allah tidak pernah mencatatnya sebagai kesalahan. Bahkan rasa yang kamu simpan dengan sabar pun bisa bernilai ibadah jika kamu kembalikan semuanya kepada Allah. Sekarang coba tanyakan pada hatimu sendiri, jika hari ini Allah mengambil orang itu dari hidupmu, apakah imanmu tetap utuh? Apakah kamu masih bisa berdiri dengan tenang? Jika jawabannya iya,
maka pertemuan itu telah berhasil menjalankan misinya. Jika jawabannya belum, maka mungkin Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Sahabat Ashifa, tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa. Semoga Allah membersihkan hati kita dari keterikatan yang berlebihan, dan menggantinya dengan keyakinan yang menenangkan. Semoga Allah menguatkan kita untuk menerima setiap takdir dengan lapang dada, karena pada akhirnya, pertemuan yang benar-benar dari Allah tidak akan membuatmu kehilangan arah. Ia mungkin menguji, mungkin menunda, mungkin membingungkan, tapi tidak pernah menyesatkan. Jika kamu terus melibatkan Allah dalam setiap langkah, maka apapun akhirnya, hatimu akan tetap dalam keadaan baik. Di bagian selanjutnya, kita akan sampai pada puncak perenungan tentang bagaimana Allah menyatukan dua hati dengan cara yang seringkali tidak terduga. Tentang bagaimana takdir bekerja melampaui logika manusia, dan tentang satu keyakinan yang harus kamu pegang kuat-kuat, bahwa jika Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Tetaplah bersama Shifaul Qalbi, karena semakin jauh kamu mendengarkan, semakin dekat kamu pada pemahaman bahwa setiap pertemuan adalah ayat, dan setiap ayat selalu membawa pesan bagi hati yang mau membaca. Sahabat Ashifa, kita sampai pada bagian terakhir. Bagian yang seringkali menjadi jawaban dari kegelisahan yang tidak terucap. Bagian yang membuat hati akhirnya memahami bahwa tidak semua hal harus kita mengerti sekarang. Karena Allah selalu bekerja jauh melampaui logika manusia. Jika sejak awal kamu mengikuti alur pembahasan ini dengan tenang, maka kamu akan menyadari satu hal penting. Allah tidak pernah mempertemukan dua hati tanpa tujuan yang jelas. Hanya saja, tujuan itu tidak selalu sama dengan keinginan kita. Disinilah letak ujian paling halus. Ketika harapan manusia berhadapan dengan kehendak Allah. Sahabat Ashifa, ketika Allah berkehendak menyatukan dua hati, Dia tidak meminta izin kepada jarak. Dia tidak bertanya pada waktu. Dia tidak terhalang oleh keadaan. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jika Dia ingin dua jiwa berjalan searah, maka segala yang semula terasa mustahil akan perlahan menemukan jalannya. Namun sebaliknya, jika Allah tidak mengizinkan sebuah kebersamaan, sekuat apapun kamu bertahan, sejauh apapun kamu berusaha, pada akhirnya hati akan dipisahkan dengan cara yang paling lembut atau paling tegas. Dan semua itu selalu terjadi bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melindungimu dari sesuatu yang tidak baik. Bagimu, sahabat Ashifa, banyak orang baru memahami makna pertemuan setelah mereka kehilangan. Padahal Allah sudah memberi tanda sejak awal. Ketika hati terus-menerus gelisah, ketika doa terasa berat, ketika hubungan membuatmu jauh dari nilai yang selama ini kamu jaga. Semua itu bukan kebetulan, itu bahasa Allah. Hanya saja sering diabaikan karena rasa. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bisa jadi seseorang yang sangat kamu inginkan hari ini, justru menjadi sumber luka di masa depan. Dan bisa jadi seseorang yang belum kamu kenal hari ini, kelak menjadi jawaban dari doa-doa panjang yang kamu panjatkan dengan air mata. Sahabat Ashifa, jangan pernah takut kehilangan jika itu memang bukan bagian dari takdirmu. Karena apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatimu. Dan apa yang melewatimu tidak pernah benar-benar ditakdirkan untukmu. Ketetapan Allah selalu tepat, meski terasa lambat, meski terasa menyakitkan di awal. Ketika Allah menyatukan dua hati, Dia akan menumbuhkan rasa tenang, bukan rasa takut. Dia akan menanamkan keyakinan, bukan kecemasan. Kamu mungkin diuji dengan penantian, tetapi penantian itu tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Justru membuatmu lebih dewasa, lebih matang, dan lebih siap. Namun jika sebuah pertemuan membuatmu terus-menerus ragu, terus-menerus bertanya tanpa jawaban, terus-menerus lelah secara batin, maka mungkin Allah sedang meminta kamu untuk belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, melepaskan berarti percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Sahabat Ashifa, jangan ukur takdir dengan cepat atau lambat. Ukur takdir dengan keberkahan, karena kebersamaan yang diberkahi Allah akan terasa ringan meski penuh tanggung jawab. Sedangkan kebersamaan yang tidak diberkahi akan terasa berat meski tampak indah di awal. Allah tidak pernah menyatukan dua hati untuk saling menghancurkan. Jika sebuah hubungan justru mengikis iman,
merusak akhlak, dan menjauhkan dari kebaikan, maka itu bukan penyatuan, melainkan peringatan. Dan Allah selalu memberi peringatan kepada hamba yang Dia cintai. Sahabat Ashifa, jika hari ini kamu masih menunggu, jangan jadikan penantian sebagai beban. Jadikan penantian sebagai ibadah. Perbaiki niat, benahi diri, kuatkan hubungan dengan Allah. Karena ketika waktunya tiba, Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang tidak hanya kamu cintai, tetapi juga kamu hormati dan kamu doakan dalam sujud. Dan jika hari ini kamu sedang belajar merelakan, jangan anggap itu sebagai akhir dari segalanya. Bisa jadi itu justru awal dari kehidupan yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik, selama hatimu tetap berserah. Sahabat Ashifa, tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu doa bersama, agar Allah menguatkan hati kita semua, agar Allah menyatukan kita dengan takdir terbaik, agar Allah menjauhkan kita dari pertemuan yang hanya membawa luka. Percayalah, jika Allah sudah menetapkan, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Dan jika Allah belum mengizinkan, tidak ada satupun yang mampu memaksakan. Tugas kita hanya satu, menjaga hati tetap bersih, menjaga niat tetap lurus, dan menjaga kepercayaan penuh kepada Allah. Terima kasih sahabat Ashifa, karena sudah menemani Shifaul Qalbi sampai di titik ini. Semoga setiap kata yang kamu dengar hari ini menjadi cahaya kecil yang menerangi langkahmu. Dan semoga Allah mempertemukanmu dengan pertemuan yang membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.